Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 9 kita akan memulai acara sosialisasi penggunaan aplikasi sarana prasarana tahun 2020. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya akan membacakan dulu, mohon maaf, sebelum acara kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan rundown acara pagi ini. Untuk acara sosialisasi penggunaan aplikasi self-assessment sarana prasarana SMK. Pertama-tama, acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Ari selaku Koordinator Bidang Sarana Prasarana. Kemudian dilanjutkan paparan Dapodik dari sumber data Dapodik yaitu Bapak Andi. Kemudian dilanjutkan dengan paparan Takola SMK dengan Bapak Robi. Dilanjutkan lagi paparan aplikasi self-assessment peralatan SMK yaitu dengan Bapak Doni. Kemudian uji coba aplikasi self-assessment peralatan SMK. Kemudian sesi tanya jawab dan penutupan. Selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu tidak bisa melakukan komunikasi dengan kami. Jadi, acara kita mulai dengan Pak Ari. Kepada Bapak Ari kami persilahkan. Terima kasih Bu Tanti. Apakah terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia, yang khususnya pada sesi ini kita akan selama 3 jam kita akan membahas terkait dengan kebijakan self-assessment kondisi peralatan SMK. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Ari Wibowo Kurniawan. Pada tahun ini saya diberikan amanah oleh Pak Direktur untuk mengkoordinasikan bidang sarana dan prasarana SMK. Tentu ini adalah bidang yang memang berat buat kita lalui, namun demikian kita akan bisa tahap demi tahap untuk memperbaiki peralatan kita. Bapak Ibu, izinkanlah saya akan share screen, mungkin sudah terlihat di Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kenapa sih ada kebijakan seperti ini gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata kebijakan kita ini membebani semua. Bapak Ibu, sebenarnya kebijakan self-assessment kondisi peralatan ini nanti akan saya jelaskan latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, sasaran, timeline, dan roadmap. Yang melatar belakangi kegiatan kita terkait dengan self-assessment peralatan SMK, yang pertama adalah ternyata setelah kita cek di Dapodik yang Bapak Ibu isi setiap tahunnya, ya, data peralatan praktik SMK ini belum memadai. Sehingga sasaran pembangunan untuk pemberian bantuannya khususnya peralatan SMK ini banyak yang tidak tepat sasaran. Ya, banyak contoh misalnya butuhnya CNC ternyata dikirim bukan CNC. Ya. Butuhnya alat untuk welding ternyata dikirim bukan. Akhirnya, peralatan yang diberikan melalui dana, apakah itu baik APBN maupun dana DAK, fisik, akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, ini menjadi kita berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa menyediakan dalam waktu singkat, yang cepat gitu ya, karena ini sudah emergensi gitu ya untuk 2020, maka kita melakukan self-assessment terhadap Permendikbud 11 tahun 2020. Jadi sekolah diminta untuk mengkonfirmasi sebenarnya ada nggak sih alat seperti ini. Ini tahapan awal. Kemudian alasan yang kedua,
latar belakang kedua itu belum terpetakan kondisi alat SMK kita. Mana alat SMK yang sudah usang, sudah berada di SMK itu berpuluh-puluh tahun yang harus diganti, itu kita tidak punya. Sehingga setiap bantuan itu tidak spesifik akan mengganti alat yang mana, gitu ya. Sehingga banyak uang dibelikan untuk alat yang memang tidak bisa menggantikan yang sudah harusnya digantikan. Kemudian juga belum terpetakan kondisi ruang praktek di SMK. Kami melihat di Dapodik itu, ya, ada misalnya sekolah dengan 3 kompetensi kalian punya 10 ruangan, tapi 10 ruangan itu ruangan untuk kompetensi apa? Alatnya apa saja? Itu tidak terpetakan dengan baik. Sehingga kita tidak bisa secara mudah, ya, untuk menentukan mana sih SMK yang sebenarnya kekurangan RPS, ya. Kalaupun sudah punya ruang praktek, mana sih yang sudah alatnya lengkap dan mana yang belum. Nah, tugas kita ke depan adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pusat, provinsi, maupun nantinya Bapak Ibu sekalian itu bisa tepat sasaran dengan anggaran yang memang terbatas ini. Nah, pada tahun ini kita mempersiapkan rencana yang akan dicanangkan oleh kementerian, yaitu permajaan peralatan SMK yang rencananya tahun 2021 akan digulirkan. Nah, untuk menyongsong hal tersebut, maka kami dari bidang sarana prasarana ingin membantu bagaimana supaya program itu dapat terlaksana dengan baik. Jangan sampai nanti 2021 anggarannya sudah ada, ternyata datanya tidak ready, akhirnya beli alat yang sama lagi ataupun yang tidak tepat. Memang Bapak Ibu, apa yang kami lakukan pada 6 tahun ini memang tidak ideal. Tapi nanti kita akan coba perbaiki setiap tahunnya, setidaknya akan lebih baik lagi. Kemudian juga alasan yang terakhir adalah memang tindak lanjut dari temuan BPK tahun yang lalu bahwa setiap sekolah itu harus melakukan self assessment untuk peralatannya, sehingga ada data alat apa yang dibutuhkan itu, nah itu yang diberikan. Jangan sampai nanti memberikan bantuan pada sekolah, tapi alatnya tidak yang dibutuhkan. Ini latar belakang kami melaksanakan sosialisasi ini, ya mudah-mudahan nanti bantuan Bapak Ibu sekalian men-share kepada sekolah yang lainnya. Ya, kalau kita nanti akan transaksikan bahwa Bapak Ibu yang akan dapat bantuan harus ngisi ini dulu, supaya kami tidak disalahkan oleh BPK. Kemudian, next. Tujuan jangka panjang, kita punya 2 tujuan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jangka panjang sebenarnya mendorong terwujudnya data kondisi Sarpas SMK dalam Dapodik yang sistematis. Ya. Karena selama ini, karena yang ditransaksikan dalam Dapodik itu adalah data siswa, maka yang lengkap data siswa. Karena ditransaksikan dengan BOS. Kemudian, data guru juga lengkap. Kenapa? Karena ditransaksikan dengan tunjangan. Tetapi ketika kita lihat data alat, nggak ada isinya. Nah, ini sulit buat kita memetakan. Oleh karena itu, ke depan mudah-mudahan 2024 kita sudah ready, ya, semuanya bisa terkonsolidasi di Dapodik dan memudahkan dalam pengadaan permajaan yang mulai digulirkan 2021. Nah, dalam jangka pendek ini, Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini, setidaknya kami pusat bisa memetakan kondisi ruang praktek SMK. Mana SMK yang kurang alat, mana yang kelebihan alat, ataupun mana yang tidak punya ruang praktik. Nah, ini akan menjadi prioritas kami dalam memilih, mengusulkan, merekomendasikan sekolah mana saja, treatmentnya seperti apa, sehingga ini memudahkan secara nasional. Ada 3 manfaat. Yang pertama, ini yang merupakan untuk identifikasi permajaan sarana prasarana. Betul, kita harus tahu alat mana yang harus kita gantikan dengan apa, jangan sampai nanti kita tidak bisa mereplace yang lama. Kalaupun ada yang lama dan masih berfungsi, nah itu alhamdulillah, kita tinggal nambah saja yang rusak. Kemudian sebagai basis data penyusunan e-katalog peralatan SMK, sehingga mempercepat pengadaan peralatan. Nah, ini kita kesulitannya adalah ketika kita memasukkan usulan e-katalog peralatan ke lembaga pengadaan LKPP, selalu ditanya, berapa nih yang dibutuhkan? Misalnya contoh alat yang mudah, misalnya CNC. Berapa seluruh Indonesia CNC dibutuhkan? Sekolah mana saja? Nah, itu yang tidak bisa kita siapkan. Akhirnya apa? Ketika e-katalog tidak ada di LKPP, maka pembelian pengadaan peralatan, baik di pusat maupun di APBD, ini menjadi sulit.
gitu ya. Harus lelang, dan kadang-kadang lelang juga tidak tepat dan segala macamnya. Bahkan lebih banyak lagi mudaratnya. Kemudian yang ketiga, kita manfaatkan data yang kita kumpulkan ini sebagai basis dasar pemberian bantuan sarana prasarana, baik melalui APBN dan atau dana DAK fisik pada setiap tahunnya, terhitung tahun 2021. Ya. Kemudian, sasarannya apa sih? Sasarannya siapa yang terlibat? Ya, kita harapkan sekolah yang punya NPSN, yang terdaftar di Dapodik, bisa masuk dalam kegiatan ini. Karena apa yang kita lakukan ini sifatnya sangat sederhana, mengkonfirmasi yang sebenarnya sudah diisi oleh Bapak Ibu melalui Dapodik. Hanya saja dalam saat ini Dapodik itu belum siap tentang referensi peralatan kita. Dan ini sudah 10 tahun Dapodik itu berdiri, tetapi alat SMK itu tidak pernah kita bisa definisikan dengan baik. Nah, mulai tahun ini kita akan coba selesaikan masalah ini, sehingga mudah-mudahan ke depan setiap pengadaan peralatan ini bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, timeline pemanfaatan untuk studi kasus DAK fisik SMK 2021. Kami di pusat, ya, itu dibatasi dengan timeline. Misalnya, pada saat ini sekarang sudah mulai penginputan usulan nama-nama sekolah, ya, yang diusulkan mendapatkan DAK fisik oleh Dinas Pendidikan Provinsi, ya. Itu nanti tanggal 4 Juli itu batas upload surat pengantar dari provinsi kepada kita, sekolah mana saja yang akan mendapatkan bantuan peralatan. Kemudian tanggal 11, tanggal 4 sampai 20 Juli, ya ini diverifikasi, dan tanggal 5 sampai 31 Juli kami harus meng-approve atau men-reject, menolak atau menerima usulan provinsi. Nah, toolsnya untuk menolak atau menerima usulan dari provinsi atas usulan sekolah-sekolah mana saja yang akan diberikan bantuan itu adalah berdasarkan data. Nah, dengan data yang ada ini kami akan bisa mengetahui kalau seandainya Provinsi A misalnya, Provinsi Aceh misalnya, mengusulkan SMK 1 Banda Aceh, mengusulkan peralatan A, B, C, D. Bagaimana kami reject atau menerima? Salah satu toolsnya adalah data ini. Kalau datanya tidak ada, ya kita reject. Tapi kalau ada, kita proof. Silahkan jalan, silahkan adakan. Gitu. Nah, ini nanti datanya akan kita manfaatkan bersama dengan provinsi. Nah, ini setiap tahunnya seperti ini, Bapak Ibu. Setiap tahunnya seperti ini. Jadi, kalau kita tidak cermati ini, kita tidak punya data yang baik, nah kita semua, seluruh Indonesia juga akhirnya anggarannya terbatas, tetapi pemanfaatannya jadi tidak maksimal. Nah, ini setiap tahun seperti ini, dan kemudian juga ada anggaran di pusat, itu juga akan menjadi concern kita untuk dalam penentuan sekolah dalam dapat bantuan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, roadmap kita, jadi kalau kita lihat roadmap kita ini, yang pertama memang kita tahun 2020 ini kita lakukan self-assessment, sambil kita memperkaya referensi alat. Kelemahan Dapodik adalah tidak adanya referensi peralatan SMK, padahal Dapodik sudah 10 tahun. Kesulitannya apa? Karena kita kompetensinya cukup banyak, 146 kompetensi keahlian, dan setiap kompetensi keahlian itu punya alat yang cukup banyak. Jadi kalau kita listing alat-alat kita, mungkin bisa sampai 100 ribuan lebih jenis alat. Kalau ini tidak pernah diberesin, mau sampai kapanpun, maka SMK ini selalu dapat alat yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dengan arahan dari Pak Direktur, mulai tahun 2020 kita akan melakukan self-assessment. Ya, self-assessment ini sederhana Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumber. Terus kemudian untuk bisa self-assessment, apa yang dipersiapkan? Dapodiknya harus bagaimana? Gitu ya. Kemudian bersama dengan tim Dapodik, bersama dengan tim Pusdatin, kita akan mengembangkan referensi alat. Ya, jadi kita akan data usulan-usulan referensi alat itu apa aja sih gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tahun ini, tahun depan bisa diinjek ke dalam Dapodik. Kalau sudah masuk Dapodik, tentu kita tidak akan lagi melakukan self-assessment. Self-assessment dilakukan oleh ya Dapodik. Ketika Bapak Ibu melakukan Dapodik, ya silakan Bapak Ibu memberikan data yang benar. Nah, dari Dapodik itu baru kita tarik rapor kondisi sarpras. Jadi kita tahu mana sekolah yang dengan peralatan yang sangat minim sekali, tapi jumlah siswanya banyak gitu ya. Nah, ini
kita treatment, karena ini sekolah yang bisa nanti menghasilkan pengangguran yang cukup banyak kalau misalnya seandainya ini terjadi, gitu ya. Kemudian pada tahun 2023 kita bisa bikin leveling. Mana sih sarpras yang tipe A, tipe B, tipe C? Oh, ternyata dari 14.000 itu baru 1.000 yang alatnya itu levelnya level tipe A. Kita ingin nanti ke depan, kalau sekolah itu baru tumbuh, ya jangan diberikan alat yang teaching factory untuk produksi. Kenapa? Karena listriknya nggak bisa bayar gitu ya. Ya nanti kita bisa levelkan. Ya, mana sekolah yang baru tumbuh ya kasih tipe alat tipe C. Tapi kalau yang sudah mulai bergerak tumbuh ya, mulai berkembang, kasih tipe B yang untuk memenuhi keterampilan-keterampilan yang lebih advance dari tipe C. Bahkan sekolah yang sudah advance lagi ya kita kasih tipe A. Harapan kami nanti ada pilihan-pilihan ya dari list alat ini atau list sarpras ini untuk sekolah kita. Jadi nggak semua sekolah itu kalau belum tumbuh ya jangan dikasih alat yang terlalu besar. Nah saat ini kondisinya terbalik. Jadi semua sekolah, jenis apapun sekolah dikasih alat yang sama semua. Akhirnya apa? Sekolah yang listriknya belum siap, akhirnya dikasih alat yang produksi. Ya benar sih, itu tujuannya benar untuk teaching factory, tapi akhirnya nggak bisa bayar listriknya dan segala macamnya. Nah ini untuk merubah itu semua tidak mudah Bapak Ibu. Ini butuh kerja bareng semua, gotong royong semua, kerja bersama seluruh komponen SMK untuk bersama-sama mari kita guyup gitu ya, kita selesaikan satu persatu permasalahan. Karena permasalahan ini harus diselesaikan, tidak bisa ditutupi dengan pencitraan gitu ya. Kalau masalah ditutup dengan pencitraan gitu ya, ya bagus, tapi nanti akhirnya ketahuan juga busuknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pekerjaan rumah tangga kita. Pekerjaan kita bersama, mari bersama mohon bantuan Wakasek Sarpras, ya. Jadi nanti kita dari bidang Sarpras akan selalu intens nih dengan Wakasek bidang Sarpras ya. Jadi selain Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami juga nanti akan berhubungan dengan Wakasek Sarpras supaya apa sekolah kita ini sekolah yang baik ya. Kemudian terakhir kita akan mengembangkan dan inovasi peralatan baru. Harapan kami Bapak Ibu, penyediaan peralatan SMK itu juga berasal dari SMK itu sendiri. Harapan kami SMK itu punya sebuah lembaga yang bisa memasukkan alat-alat hasil produknya gitu ya, yang terbaik ke dalam LKPP. Sehingga kami tidak harus impor terus misalnya dari luar. Setidaknya ada produk-produk lokal yang dari kita untuk kita. Nah, ini sedang kita pikirkan caranya bagaimana. Kelemahan SMK dalam produksi alat adalah ketika kita mau beli massal, SMK-nya nggak siap. Kalau pesan 1, 2, 10 bisa. Tapi udah pesan lebih dari 50, udah nggak bisa kapasitasnya. Nah, ini yang ke depan masih PR buat kita semua. SMK harus bisa mensupport SMK sendiri. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu di sekolahnya bisa merawat alat-alat kita sehingga alat kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu pengantar saya Bapak Ibu. Insya Allah ke depan pada mulai bulan Juli sampai dengan Desember, kami Direktorat SMK akan mengundang Bapak Ibu Wakasek Kepala Sekolah, Wakasek bidang Sarpras untuk bersama-sama kita belajar terkait dengan bagaimana menata mengelola SMK dengan baik. Kita akan nanti ada seminar webinar Bapak Ibu, yaitu webinar mulai dari bagaimana mengolah limbah sekolah misalnya, membuat sekolah hijau, ya, bagaimana pemilihan warna untuk cat misalnya untuk warna cat sekolah kita sehingga sekolah kita itu tidak seragam coklat terus. Nah, yang saya belum bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat adalah kenapa meja sekolah kita warnanya coklat. Nah, ini di seluruh Indonesia warnanya coklat dari zaman dulu. Ini apakah ada sejarahnya ataukah sudah saatnya kita ganti warna supaya lebih ceria lagi sesuai dengan generasi yang masuk dalam SMK. Baik, Bapak Ibu, demikian pengantar saya. Selamat mengikuti workshop atau sosialisasi aplikasi self assessment peralatan SMK dengan narasumber yang sudah kami siapkan. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat buat kita semua. Selanjutnya, atas izin
Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop sosialisasi aplikasi self assessment peralatan SMK gelombang pertama secara resmi saya buka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Selamat workshop. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Tanti untuk melanjutkan acara selanjutnya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.